Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal jawab IPA, tema 7, soal lanjutan. Soal ke-32, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nomor 33, sebutkan berbagai perubahan dari energi listrik. Pertama, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh, saat arus listrik mengalir melewati bulham atau bola lampu, maka bulham akan menyala. Kedua, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh, saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan menyala dan akan menggerakkan baling-baling kipas angin. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh, saat arus listrik mengalir melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contoh, pada radio dan tape recorder. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang elektromagnet yang ditangkap oleh radio menjadi energi bunyi. Soal ke-34, perubahan yang terjadi pada kipas angin adalah energi listrik menjadi energi gerak. Soal berikutnya, nomor 35. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi adalah pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang elektromagnet yang ditangkap oleh radio menjadi energi bunyi. Nomor berikutnya, 36. Alat untuk memutus arus listrik pada listrik dinamis adalah saklar. Nomor 37. Listrik yang bisa mengalir dalam rangkaian listrik disebut listrik dinamis. Nomor ke-38. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, yang terbuat dari besi dan baja. Nomor 39. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Soal ke-40. Magnet akan saling tarik-menarik apabila kutub utara berdekatan dengan kutub selatan. Soal ke-41. Magnet akan saling tolak-menolak apabila kedua kutub yang sama saling berdekatan. Nomor 42. Benda yang dapat ditembus magnet adalah kertas dan kaca. Soal ke-43. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis. Contohnya besi. Sedangkan benda yang tak dapat ditarik oleh magnet disebut non-magnetis. Seperti kertas, kayu, kaca, aluminium, tembaga, dan emas. Soal ke-44. Sebutkan nama-nama magnet. Nama-nama magnet diantaranya ada magnet U, ada magnet cincin, ada magnet ladam, magnet cakram, magnet batang, dan magnet silinder. Soal ke-45. Semakin kasar suatu permukaan,
maka semakin titik-titik gaya gesekan yang terjadi. Ya, semakin besar. Soal 46. Semakin halus suatu permukaan, maka semakin titik-titik gaya gesekan yang terjadi. Ya, semakin kecil. Soal ke-47. Sebutkan beberapa cara untuk memperbesar gaya gesek. Ya. Pertama, penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Kedua, pemasangan karet pada alas sandal atau sepatu. Dan yang ketiga, membuat alur-alur pada ban sepeda atau mobil. Nomor 48. Tujuan digunakan karet pada sepatu adalah untuk memperbesar gaya gesek. 49. Sebutkan cara memperkecil gaya gesek. Ya, untuk memperkecil gaya gesek, diantaranya pertama, penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Bisa juga dilakukan dengan memasang karet pada alas sandal atau sepatu. Kemudian dapat dilakukan dengan membuat alur-alur pada ban sepeda atau mobil. Nomor 50. Apa keuntungan akibat dari gaya gesek? Ya, keuntungan pertama adalah untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang kedua, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Ketiga, menahan benda-benda agar tidak bergerak. Nomor 51. Apa kerugian akibat dari gaya gesek? Ya, kerugian gaya gesek pertama, menghambat gerakan. Kedua, menyebabkan aus. Dan yang ketiga, memboroskan energi untuk mengatasi gaya gesek. Nomor 52. Kerugian akibat dari gaya gesek dapat dikurangi dengan cara menghaluskan permukaan benda dan bisa dilakukan dengan memasang roda. Demikianlah materi tanya jawab pada kali ini dan kita berlanjut kepada tema 8 pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.